Salam sejahtera bagimu, saudara-saudariku, Amang-Inang. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baik. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk bersuka cita, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian firman Tuhan. Amang-Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kali dalam sebuah adegan masyarakat, kisah tentang Amang Merwol, seorang pria Batak yang baru 3 bulan kurang lebih merantau ke Jakarta. Suatu hari dia tersesat di sebuah daerah atau gang sempit di Jakarta Pusat saat mencari teman lamanya. Karena gengsi bertanya, dia berkata, masa anak rantau tidak tahu jalan? Akhirnya ia berputar-putar selama 2 jam. Karena frustasi, dia menyerah dan bertanya kepada seorang pemuda setempat yang sedang nongkrong. Dia bilang, "Lai, tahu di mana rumah Amang Simanjuntak? Alamatnya di nomor 16. Si pemuda tersebut dengan ramah bangkit dari duduknya. Lalu dia katakan, "Oh mari Pak, ikut saya. Saya antar langsung. Kebetulan saya anaknya. Bapak tadi mutar-mutar di depan rumah kami. Saya perhatikan terus," kata si pemuda. Amang Merwol terkejut. Dia sibuk mencari alamat tertulis padahal dia sedang berbicara langsung dengan sang pemilik rumah. Mungkin seringkali kita juga seperti Amang Merwol tadi. Lelah mencari jalan hidup, berputar-putar dalam kecemasan. Padahal sang jalan itu sendiri berdiri dan mengatakan di depan kita. Dia memperhatikan kita dengan penuh empati, lalu berkata, "Ikutlah aku." Yohanes 14 ayat 6 mengingatkan kita tentang perkataan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kita tahu benar kata jalan tadi mengingatkan kita di masa kini. Supaya hati kita tetap tegar di kota Jakarta yang sering menuntut kita untuk menemukan shortcut atau jalan pintas. Siapa yang tidak punya jalan orang dalam, dia tertinggal. Siapa yang tidak memoles kebenaran demi pencitraan, dia tenggelam. Namun Yesus katakan sekali lagi, dia datang membalikkan logika dunia ini. Firman bukan sekedar mengklaim secara klimatologis yang eksklusif, melainkan sebuah pelukan empati bagi jiwa yang lelah. Saya lelah, kita lelah, kamu lelah. Kota ini sering bertindak kejam. Ia berbicara kepada kita melalui tagihan yang menumpuk, ambisi yang mencekik, dan mungkin kesepian di tengah keramaian. Lagi-lagi masa kini, khususnya bagi kita yang sedang berjuang di tengah-tengah himpitan masa depan. Ada 3 refleksi mendalam yang boleh saya sampaikan. Yang pertama, Yesus adalah jalan yang merangkul. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan," dia tidak membiarkan kita dengan satu buku petunjuk yang tanpa jiwa. Yesus mempersonifikasikan dirinya melalui jalan itu sendiri. Di Jakarta, jalan seperti ini mungkin kita sering melaluinya dengan sebutan jalan macet yang menguji kesabaran bagi penggunanya. Tetapi Yesus lagi-lagi katakan, "Aku berjalan bersamamu." Di saat macet pun kamu bersama Tuhan. Dia merasakan debu jalanan itu. Dia tahu persis di mana kaki kita mulai melepuh karena lelah berjuang mencari nafkah dan tanggung jawab lainnya. Berjalan bersama Yesus berarti kita tidak pernah tersesat. Bahkan ketika masa depan terlihat buntu. Yang kedua, kebenaran di tengah panggung sandiwara. Dunia modern dipenuhi dengan kebenaran relatif atau yang disebut dengan istilah post-truth. Di media sosial, kebenaran seringkali ditentukan oleh siapa yang paling viral, bukan? Kecemasan sosial terus berbisik di telinga kita dan mengatakan bahwa harga diri ditentukan oleh merek atau jabatan. Namun Yesus katakan sekali lagi, "Akulah kebenaran." Kebenaran Yesus menatap matamu dengan penuh empati lagi-lagi berkata, "Kamu berharga bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi kamu adalah milikku.
Kebenaran ini meruntuhkan topeng kepalsuan yang kita pakai, yang membuat kita lelah setiap hari. Yang terakhir, hidup menghidupkan jiwa yang hampir mati. Banyak orang-orang Jakarta hidup secara biologis tetapi mati secara eksistensial. Rutinitasnya pagi, siang, malam membuat manusia berubah menjadi robot, bukan? Waktu seakan-akan menjadi monster yang mengejar dan melahap damai kita. Yesus berkata, "Akulah hidup." Dia menawarkan mata air di tengah gersangnya tembok Jakarta. Hidup yang dari Yesus bukan sekedar nafas, melainkan kepenuhan makna, sukacita yang tidak bisa dibeli oleh bonus tahunan dari manapun termasuk perusahaan. Sebagai jemaat kita diundang dari firman Tuhan ini. Hidup yang penuh dengan sukacita dan bercita-cita yang luhur, tidak ada yang salah. Bekerja keras tidak ada yang salah, berjuang tidak ada yang salah, membangun karir tidak ada yang salah. Namun jangan biarkan Jakarta memelintir filosofi luhurmu yang berharga tadi dan menghalalkan segala cara dan melupakan sang pemilik jalan Yesus Kristus. Mari renungkan, jangan sampai perantauan kita di dunia ini membuat kita menjadi tunawisma di hadapan Tuhan kelak. Bagi kita semua, ingatlah, Yesus adalah navigasi terbaik. Navigasi terbaik, dia tahu kapan harus melaju, kapan dia harus berhenti, dan kapan dia harus perlahan berjalan. Dia menggandengmu, dia mengangkatmu. Dan akhirnya kita bertemu dengan cerita awal tadi, tentang Amang Merwald yang kini sukses dan punya lapak kopi di Jakarta. Suatu malam ada seorang pemuda Batak yang idealis. Baru lulus sekolah teologi, datang ke lapo dari Amang Merwald tadi. Si pemuda berkhotbah di tengah-tengah lapo itu. Dia katakan dengan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia katakan dan dia tutup dengan kalimat, kalau tidak kita masuk neraka. Hidup ini keras, Amang harus bertobat dan tahu kemana arah hidup Amang. Amang Merwald mendengarkan dengan tenang sambil tersenyum, lalu menyuguhkan secangkir kopi yang terbaik dan sepiring mie gomak secara gratis kepada pemuda itu yang sudah kelaparan dan kehabisan suara. Si pemuda tadi tertegun melihat kebaikan Amang Merwald, lalu berkata dengan agak malu, bukan main khotbahmu tadi, Amang, sampai Amang tergerak memberi aku makan gratis karena tersentuh soal jalan kebenaran. Amang Merwald menepuk pundak pemuda itu dan berbisik, bukan karena khotbahmu yang hebat. Aku memberimu makan karena dari tadi kamu berkhotbah tentang jalan dan hidup. Tetapi kamu tidak sadar dari dompetmu yang jatuh di depan lapoku. Dan kalau tidak kasih makan, kau tidak punya hidup untuk ongkos pulang naik busway. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, terkadang kita sibuk memperdebatkan teologi tentang jalan, kebenaran, dan hidup sampai lupa menghidupi kasih yang nyata dari Tuhan. Biarlah cinta Tuhan bukan hanya untuk diperdebatkan tentang jalan, tapi dinikmati dengan cara bersyukur, dan lihatlah, Yesuslah jalan satu-satunya untuk mendapatkan damai dan masa depan yang penuh harapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah jalan kehidupan boleh kami lakukan, dan Tuhanlah yang menolong kami untuk tetap bersukacita melalui jalan itu. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertai-mu. Amin.